Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya Robbal Alamin. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. Di era modern seperti sekarang ini, bidang transportasi berperan penting sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Percepatan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain sudah menjadi kebutuhan manusia untuk efisiensi waktu. Terutama moda angkutan kereta, yang murah, cepat dan efisien. Kalau di Jepang sarana transportasi kereta api sudah sedemikian majunya, dengan kehadiran kereta cepat Shinkansen, yang mampu mencapai kecepatan 603 km per jam. Dan di Indonesia juga sudah ada kereta cepat yang diberi nama Wus, dengan kecepatan yang pernah diraih 351 km per jam. Bicara masalah kecepatan kereta api, jauh semasa Perang Dingin antara Soviet dan Amerika, kedua negara berlomba-lomba merancang kereta cepat. Proyek kereta cepat tersebut menggunakan tenaga jet dan dinamakan kereta api turbojet. Tapi sayangnya, proyek yang menghabiskan miliaran dolar tersebut tidak pernah direalisasikan sebagai kendaraan angkutan massal, dan kini teronggok sebagai rongsokan yang tidak berharga. Nah, kereta api turbojet apa sajakah itu? Mari kita simak bersama. Kereta api kereta turbojet adalah kereta yang digerakkan oleh mesin turbojet. Seperti pesawat jet, tetapi tidak seperti lokomotif turbin gas. Kereta api digerakkan oleh tenaga jet dari mesinnya, bukan oleh rodanya. Hanya segelintir kereta bertenaga jet yang telah dibangun untuk penelitian eksperimental di bidang kereta api berkecepatan tinggi. Yang pertama mencoba untuk membuat kereta api turbojet adalah Amerika Serikat pada tahun 1966 oleh New York Central Railroad, NYCR, sebuah perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Great Lakes. Mereka menyederhanakan mesin diesel batrail, menambahkan dua mesin jet General Electric J4719, dan menjulukinya M497 Black Beetle. Pengujian dilakukan pada sistem NYCR normal sepanjang 25 mil atau 40 km tata letak yang hampir lurus seperti panah dari jalur reguler yang ada antara Butler, Indiana, dan Stryker, Ohio. Pada uji coba tersebut kereta api M497 mampu meraih kecepatan 315 km per jam atau 196 mil per jam. Pada 23 Juli 1966, perjalanan dengan kecepatan 196 mil per jam tersebut tidak diakui sebagai rekor dunia hingga tahun 2011, ketika Guinness Book of World Records akhirnya mensertifikasi pencapaian tersebut. Selanjutnya pada tahun 1970 kereta api turbojet buatan Soviet diberi nama kereta turbojet ER-22 SVR. Mesin turbojet dibuat dengan mesin yang dimasukkan ke dalam gerbong yang menggabungkan tenaga penggerak dan akomodasi penumpang. Bukan sebagai lokomotif terpisah yang mengangkut gerbong penumpang. Karena mesin turbojet paling efisien pada kecepatan tinggi, penelitian eksperimental berfokus pada aplikasi untuk layanan penumpang berkecepatan tinggi, dibandingkan kereta yang lebih berat dengan lebih sering berhenti yang digunakan untuk layanan barang. Jadi para insinyur Soviet mulai mengerjakan kemajuan teknologi yang belum terlihat ini, dan mereka berharap hal ini akan mengubah dunia. Sungguh menakjubkan, dengan dua mesin raksasa di atap lokomotif, monster ini mampu mencapai kecepatan 260 km per jam, hampir 2 kali lipat dari rata-rata pencapaian lokomotif konvensional.
Para peneliti menempatkan mesin jet pada gerbong R22, yang biasanya merupakan bagian dari kereta beberapa unit bertenaga listrik. SVR memiliki berat 54,4 ton, termasuk 7,4 ton bahan bakar, dan panjang 28 meter. Jika penelitian tersebut berhasil, ada rencana untuk menggunakan kendaraan bertenaga turbojet untuk menjalankan layanan ekspres Troika Rusia. Mesinnya dibeli dari Angkatan Udara Amerika Serikat dengan harga $5.000 untuk sepasang. Mesin tersebut sebelumnya digunakan sebagai booster untuk pembom antar benua Convair B-36. Itu adalah mesin dengan kemampuan 5.000 tenaga kuda. Tapi sayangnya mesin tersebut tidak pernah direalisasikan sebagai kendaraan angkutan kereta api. Dan hanya sebagai penelitian saja. Hal ini karena mesin raksasa tersebut mengkonsumsi begitu banyak bahan bakar, sehingga mereka mungkin perlu membuat seluruh lokomotif hanya sekedar tangki bahan bakar. Dan apa yang terjadi jika tangki bahan bakar lokomotif dengan kecepatan penuh 260 km per jam melompat keluar jalur dan menabrak sesuatu? Bisa kita bayangkan. Sehingga dengan berbagai pertimbangan keselamatan dan efisiensi, maka proyek tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Dan apa yang terjadi terhadap kereta api SVR tersebut? Hingga saat ini, kereta api tersebut berada dalam keadaan rongsokan dan tidak terawat, sedangkan proyek penelitian telah dihormati dengan sebuah monumen yang dibuat dari depan gerbong, di luar pabrik gerbong di Tver, sebuah kota di Rusia Barat. Yang ketiga, kereta turbojet LIMRV. Pada awal tahun 1970-an, Administrasi Kereta Api Federal Amerika Serikat mengembangkan kendaraan penelitian motor induksi linear, disingkat LIMRV, adalah sebuah prototipe kereta listrik yang kemudian ditambahkan turbojet untuk kecepatan ekstra. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji penggunaan motor induksi linear. LIMRV adalah kendaraan beroda khusus, yang berjalan di jalur kereta api ukuran standar. Kecepatan dibatasi, karena panjang lintasan 6,4 mil atau 10,3 km dan melihat tingkat akselerasi kendaraan. Salah satu tahap penelitian adalah melihat perubahan dengan penambahan dua mesin jet, Pratt & Whitney J52 untuk menggerakkan LIMRV. Setelah LIMRV berakselerasi ke kecepatan yang diinginkan, mesin diperlambat kembali sehingga daya dorongnya sama dengan gaya hambatnya. Pada tanggal 14 Agustus 1974, dengan menggunakan mesin jet tersebut, LIMRV mencapai rekor kecepatan dunia 255,7 mil per jam atau 411,5 km per jam untuk kereta api yang berjalan di rel konvensional. Tentu saja ada rel yang ditambahkan setinggi 21 inci yang menonjol di tengah lintasan. Selain itu, jalur uji ini terlihat sama seperti jalur kereta api lainnya. Karena melibatkan kecepatan yang sangat tinggi, toleransi konstruksi dan kontrol geometri membuat lintasan uji ini lebih presisi dibandingkan lintasan manapun yang pernah dibuat pada saat itu. Baik, untuk lebih menjelaskan cara kerja LIMRV kita coba tampilkan simulasinya. Program pengujian LIMRV diselesaikan pada tahun 1978, tapi sayangnya setelah uji coba itu, kereta api tersebut malah disumbangkan ke Museum Toronto Transit Commission atau disingkat TTC, yakni Museum Pesawat Pueblo. Dan saat ini LIMRV terlihat seperti rongsokan yang tak bernilai. Baik Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, sedikit informasi tentang rancang bangun kereta api turbojet yang menghabiskan jutaan dolar,
tapi berakhir menjadi rongsokan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't